Tapi menurut Romo Manu, Belanda itu sudah berkeinginan untuk mengembalikan semua yang di Leiden itu ke Indonesia, yang tidak mau Indonesia sendiri. Ini contohnya begini, pada tahun 80-an dulu, mereka tuh sudah mengembalikan dalam bentuk mikrofilm, mikrofis. Kemudian sudah diberi alat untuk membaca. Microreadernya itu diberikan. Tapi apa? Di sini tuh disimpan. Lalu alat microreadernya itu diman-eman. Nek dinggo nek rusak piye gitu. Gitu loh. Alah, ya. Akibatnya apa? Akibatnya microreader, microfisnya itu menjadi jamur itu loh. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan keempat berarti ya. Ini Mas, sebelum saya tanya yang agak lebih mendasar lagi, saya tanya yang agak sedikit teknis. Kan ada yang namanya Leiden, Mas. Di Belanda sana ada satu kota dengan universitas dan museum ya, di mana bahan-bahan sejarah kita itu disimpan di sana sangat banyak. Menurut Romo Manu, sikap kita terhadap fenomena Leiden ini gimana, Mas? Selama ini kan kita itu mengutuk diri kita karena kita kurang nguri-uri sejarah, kurang rajin mendokumentasikan dan menyimpan bahan-bahan. Terus kita memuji orang luar negeri yang menyimpan harta benda kita. Padahal kan itu kan mereka ngerampok dari kita. Jadi kita ini memuji-muji maling dan perampok gitu, karena ngerampok barang kita disimpan di negaranya kan gitu. Nah, menurut Romo Manu gimana ini? Ya agak susah begini loh ya. Jadi mereka tadinya orang-orang Belanda itu yang mau ditugaskan di Indonesia sebagai sebagai Bibelgenootschap itu ya, untuk menyebar Injil itu. Ya. Itu mereka selalu harus dibekali dengan pengetahuan tentang tentang kebudayaan setempat. Yang mau ditempatkan di Batak diberi bekal budaya Batak, yang dari Jawa dibekali budaya Jawa di sana. Nah, ketika mereka sampai di sini itu kemudian kita ketemu dengan mereka ketemu dengan bahan-bahan yang tadinya dipelajari di Leiden sana. Nah, ternyata Ternyata mereka lebih mudah untuk menyebarkan Injil itu ya ke suku-suku di Indonesia ini. Nah, karena karena mereka itu kemudian mengajarkan tentang agama itu. Akibatnya Akibatnya juga orang-orang kita ini mempelajari budayanya sendiri lalu berkurang. Ya, lalu berkurang memang. Mereka lebih takut dengan ajaran-ajaran yang berasal dari orang Belanda ini. Betul. Maka lalu mereka mengikuti apa yang diajarkan oleh orang Belanda ini. Lalu punyanya sendiri itu kalau diminta oleh orang lain itu diberikan itu. Itu diberikan itu. Sehingga kita kasih ya? Iya, kita kasih itu loh. Bahkan itu ada beberapa suku bangsa ya, itu memang kemudian menyerahkan semua apa yang dia punya, karena mereka merasa bahwa kalau saya memberikan ini, saya nanti akan mendapat upah surga itu loh. Seperti itu. Gitu loh. Jadi bukan pencurian, Mas ya? Bukan perampokan ya? Bukan. Jadi tadinya tuh memang mereka yang memberikan itu. Nah, ini informasi baru untuk kita semua ya. Sudah. Lah hanya masalahnya itu nanti ketika sudah kita mengalami masa-masa abad 20, kemudian juga ada orang yang Indonesia belajar di sana, baru mereka merasa bahwa itu punya kita dicuri itu loh. Baru gelo ya, Mas ya? Iya, baru gelo itu. Tapi dia tidak pernah tahu ketika tidak pernah bertanya kepada yang punya itu apakah itu kamu jual atau dicuri. Ternyata Ternyata mereka memberikan itu kepada mereka ini itu. Karena akan dapat pahala. Iya, karena dijoli surga tadi itu loh.
ini. Nah sekarang kalau kita memakai kesadaran modern tentang hak milik, copyright, ya, otentisitas suatu barang, suatu benda, suatu nilai dan seterusnya, itu sebenarnya kan milik NKRI, Mas. Ya. Ya Romo ya. Semua yang disimpan di Leiden yang melimpah-limpah itu, tidak tahu berapa kapal banyaknya itu kan milik NKRI. Kenapa pemerintah tidak punya, misalnya di zaman Bung Karno tahun 40-an, 50-an, tidak pernah ada ide untuk mengambil kembali secara resmi, secara konstitusional? Jadi begini Mas ya, sebetulnya orang Belanda sendiri, saya tahu sendiri, karena saya juga di Leiden ya, mereka tuh selalu mengatakan, kami itu untuk memelihara benda-benda dari dunia Indonesia timur itu juga berat. Itu memakan biaya besar. Biaya negara itu memerlukan anggaran tersendiri, itu berat sekali. Apalagi sekarang situasi semakin sulit. Tetapi ketika mau dikembalikan pada yang punya nggak mau menerima. Maksudnya pemerintah Indonesia? Iya. Nggak punya tempat, nggak punya carane piye, gitu nggak punya. Gitu. Wah, lebih parah dari yang kita keluhkan ya. Karena cara berpikir awam itu membayangkan bahwa pemerintahan Bung Karno dulu secara konstitusional dengan aturan dan pasal-pasal hukum internasional mengambil kembali atau menuntut pengembalian semua harta benda sejarah kita itu dari Belanda ke Indonesia. Tapi menurut Mas Romo Manu ternyata kita yang tidak mau memang. Ya. Masalahnya tuh andai kata itu dikembalikan, orang Belanda itu keberatannya apa? Nanti di tanah air sini itu nggak ada yang memelihara itu loh. Akhirnya malah rusak. Gitu. Kalau enggak ya didol lagi pada orang lain itu loh. Gitu. Nah ini ternyata jauh lebih parah ya, berlipat-lipat kali lebih parah dari yang kita bayangkan. Kalau kita kan dengan cinta kita kepada tanah air, dengan kepercayaan kita dan kebanggaan kita kepada sejarah masa silam itu kita sangat ingin bahan-bahan di Leiden itu dikembalikan ke Indonesia, kalau perlu ditempuh secara formal melalui hukum internasional oleh pemerintah Indonesia dengan presiden siapapun di era apapun. Tapi menurut Romo Manu, Belanda itu sudah berkeinginan untuk mengembalikan semua yang di Leiden itu ke Indonesia, yang tidak mau Indonesia sendiri. Ini contohnya begini, pada tahun 80-an dulu, mereka tuh sudah mengembalikan dalam bentuk mikrofilm, mikrofis. Kemudian sudah diberi alat untuk membaca. Microreadernya itu diberikan. Tapi apa? Di sini tuh disimpan. Lalu alat microreadernya itu deman-eman. Nek dinggo nek rusak piye gitu. Gitu loh. Ya. Akibatnya apa? Akibatnya microreader, microfisnya itu menjadi jamur itu loh. Iya tuh. Ini. Oke. Jadi memang parah sekali ya. Berlipat-lipat parah ya kita ya. Sekarang rekomendasi Romo Manu apa pada momentum sekarang ini dengan fakta seperti itu? Katakanlah nanti ada pemerintah baru dengan sikap yang baru, Mas Manu menyarankan, merekomendasikan sikap yang bagaimana terhadap barang-barang Leiden itu? Ya kalau saya itu tolonglah pertama kita mempunyai tempat dulu. Tempat untuk menyimpan barang-barang itu. Kemudian ahli yang punya kemampuan untuk memelihara barang-barang itu. Kemudian menyediakan anggaran. Misalnya untuk naskah. Itu harus cuaca itu suhu udara harus diatur itu. Iya betul. Ya. Kalau terlalu panas, naskahnya tetap rusak. Kalau di Leiden sana memang dingin, jadi nggak apa-apa, nggak tanpa pengatur suhu nggak apa-apa. Kita tidak bisa membayangkan bahwa pemerintah atau bangsa kita ini, kita sendiri ini punya ketelatenan dan niat besar untuk sampai memelihara itu dengan segala macam peralatan maintenance segala macam ya Mas. Jadi memang kita ini memang berbakat untuk jeblok ya Mas. Ya. Nah kemudian andai kata ya orang yang mau untuk memelihara apa itu, nanti imbalannya itu juga nggak seberapa tuh loh. Itu daripada mereka yang mudah atau malah pakai kapal diangkut ke Indonesia dienggokke nang negara liya sing gelem tuku gitu ya. Sing gelem bayar luwih dhuwur itu loh. Iya.
Jadi memang jadi sebenarnya apa yang salah Mas dengan bangsa kita Mas? Apa yang salah dengan bangsa kita itu mentalnya, cara berpikirnya? Kita tuh ya mentalnya ya cara mikir tuh udah rusak memang. Itu kan parah banget itu. Iya. Barang milik kita, kekayaan nenek moyang kita ada di negara lain dikembalikan kita tidak mau. Masalahnya juga begini Mas. Maaf ya, kita tuh terlalu melarat Mas. Negara itu tidak memberikan kemerataan kehidupan dulu Mas. Jadi melarat banget. Sampai kayak gitu tuh iso ngurip aku tak dol gitu loh. Saking melaratnya kita nih. Itu sama dengan arkeologi ya. Kita dapat benda-benda macam-macam itu ya. malah dijual nanti ya. Iya. Saking melarat itu loh Mas. Melaratnya itu fakta bahwa kita ini miskin atau mental kita yang merasa miskin? Ya dua-duanya Mas. Itu. Ya dua-duanya. Andai kata saya tuh punya barang itu, kan ngopeni pakai ragat tuh Mas. Ngumangan aja susah, apalagi ngeragati ngopeni kayak gitu tuh. Nah, untuk biaya suka maintenance ngopeni barang-barang rumah mending tak pek dhewe tak tuku motor ya Mas ya. Nah itu. Tuku mobil anyar ya. Itu, dan mental itu memang rusak itu. Lalu secara rapi memang betul. Komplit Mas ya. Iya. Komplit ya. Ya memang fakta ekonominya miskin. Ya. Terus mentalnya juga sangat miskin kan gitu ya. Jadi ada nggak jalan keluar untuk bangun dari situ Mas? Ya ada Mas, tapi itu nanti akan memakan waktu bergenerasi-generasi itu loh. Umpamanya sekarang itu sudah mulai ada anak-anak seperti Mas Adit itu sudah mau mulai belajar untuk mencintai itu loh, untuk mencintai miliknya sendiri. Nah, tetapi itu kan jumlahnya itu baru berapa itu loh Mas? Sangat sedikit. Ya, itu memerlukan waktu yang panjang sekali itu loh. Nggak tahu besok baru buyutnya Cak Nun baru bisa menikmati itu. Ya, gitu. Jadi kita tuh udah nggak bakal bisa lihat Cak Nun. Itu bangsa kita bisa memelihara dirinya sendiri. Kita udah nggak mungkin melihat. Yang ada di sini tuh nggak mungkin masih bisa melihat itu. Paling cucu-cucunya beliau ini baru. Gue nek iya Mas. Iya. Belum tentu iya juga gitu ya. Mungkin sepanjang masa juga tetap di sana. Iya itu makanya. Karena tidak ada potensi atau potensialitas atau gejala atau clue atau benih-benih untuk menuju ke sana Mas. Iya. Karena kita sudah menjadi super ultra pragmatis ya itu untuk diri kita dan keluarga kita dan kelompok kita gitu. Sehingga itu kan bagian dari nasionalisme sebenarnya. Jadi kalau itu memang kalau mengembalikan harta-harta sejarah dari Leiden ke Indonesia itu adalah bagian dari nasionalisme, maka nasionalisme itu kan jerbaduki mawa beo mestinya. Artinya kita mau berkorban, kita mau torok gitu ya, kita bukan mencari uang dari situ, kita bukan mencari kekayaan dari situ. Nah, di situ letak rusaknya mental kita. Memang gitu. Padahal sebenarnya kalau kita mau, ini tuh barang-barang itu bisa memberi kehidupan pada kita loh. Iya seharusnya. Itu. Kalau kita mau sabar 2-3 tahap untuk memelihara itu, kemudian dia akan bisa menjadi sumber penghidupan bagi masyarakat dunia yang datang ke sini yang menginginkan pengetahuan seperti itu. Nah makanya di Indonesia itu yang hidup nomor satu ya kalau kuliner Mas. Ya. Soal badokan beres. Ya itu. Gitu kan. Tapi kalau sudah soal ilmu, soal harga diri, soal martabat, soal sejarah itu nggak laku kan gitu. Enggak. Nah. Peradaban itu udah nggak dianggap kok. Nggak ada peradaban, nggak ada tema peradaban. Nggak ada makanya, enggak. Nilai aja nggak ada Mas. Makanya. Yang serpian aja gitu. Iya. Nah, peradaban ini kan himpunan dari banyak nilai gitu kan. Ini nilai aja mungkin. Nggak punya sudah. Orang tidak menomorsatukan apik po elek. Ya. Bener po salah, mulya po hina. Iya. Orang menomorsatukan aku untuk opo. Iya. Aku jabat opo. Aku lebati opo. Honorku piro kan gitu. Ya memang begitu kita. Sudah menjadi itu agamanya Mas. Iya itu.
Yang sekalian, saya kira jamaah ma'iyah bukan manusia semacam itu. Tolong buktikan kepada anak cucu kita bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.